Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Romika, NIM 19103226, Prodi Sosiologi, semester 8. Ekonomi dan sosiologi di Eropa pada awal abad ke-20 yang membahas tentang sejarah ekonomi saat ini. Sosiologi orang biasanya menjumpai nama-nama seperti Karl Marx, Emil Durkheim, Georg Simmel, Max Weber, Joseph Schumpeter, dan Karl Polanyi. Dianggap sebagai karya klasik di lapangan. Mereka termasuk sejumlah besar sarjana yang asalnya terletak di tempat yang sekarang disebut Jerman. Pada pertama abad ke-20, pertanyaan tentang organisasi ekonomi berada di garis depan diskusi publik, serta diskusi akademis dan politisi, serta di intelektual prihatin tentang perkembangan ekonomi dan masyarakat di masa depan, di tengah pergolakan politik dan sosial. Nah, situasi diskusi di antara para ekonom tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga aspek politik dan ideologis dari berbagai bentuk dan organisasi ekonomi. Pemikiran ekonomi awal seperti dalam ekonomi klasik Adam Smith, John Stuart Mill, atau James Baptist Say, atau dalam ekonomi sejarah yang dominan pada abad ke-19 di Universitas Jerman, memperhatikan aspek-aspek sosial, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Saat para ekonom berusaha untuk mengembangkan teori ekonomi murni tanpa hambatan sosial, politik, atau sejarah, barulah disebut bidang sosiologi ekonomi. Ekonom Inggris William Stanley Jevons menyatakan perlunya mengembangkan disiplin seperti itu sebagai cabang baru dari sosiologi Mr. Spencer, yang harus berfungsi sebagai ilmu tambahan untuk ekonomi dalam bidang agregat ilmu ekonomi. Nah, pernyataan itu yang dengannya ia menemukan konsep sosiologi ekonomi sebagai sub-bidang ilmu sosiologi yang mandiri, menandai dimulainya pemisahan ekonomi dan sosiologi. Yuk simak perubahan-perubahan yang terjadi dalam pemahaman sosiologi ekonomi dalam perjalanan perkembangannya, relevansi klasik untuk sosiologi ekonomi yang menghadapi tantangan zaman kita. Weber, Schumpeter, dan Polanyi tentang ekonomis dan masyarakat. Max Weber, Joseph Schumpeter, dan Karl Polanyi, semuanya dari Eropa Tengah, adalah ekonom. Setidaknya dalam hal pendidikan atau posisi institusional mereka, meskipun kepentingan mereka jauh melampaui perhatian ekonomi, mereka semua memiliki latar belakang ekonomi historis, sangat memahami Marx dan pemikiran sosialis lainnya, dan dididik dalam teori ekonomi asli. Pengaruh ini membentuk pemikiran mereka tentang ekonomi dan hubungannya dengan masyarakat tanpa perlu bekerja dari dalam disiplin sosiologi yang independen. Nah, yang pertama yaitu ada Max Weber. Pandangan Max Weber tentang ekonomi dekat dengan pendekatan aliran Austria, yang bertepatan dengan orientasi individualistisnya mengenal konsepsi tindakan sosial dan ekonomi sebagai hal yang bermakna secara subjektif. Weber tidak bertujuan memberikan kontribusi bagi perkembangan teori ekonomi. Sebaliknya, ia melihat makna kultural dari tindakan institusi dan teori ekonomi dalam hubungan yang erat dengan proses rasionalisasi budaya Osidental. Hal itu membawanya untuk menempatkan rasionalitas sarana, tujuan, tindakan sebagai bentuk acting ideal yang biasanya modern. Tindakan ekonomi juga merupakan tindakan sosial dalam pandangan Weber yang dipahaminya bermakna secara subjektif, bereaksi baik terhadap orang lain maupun terhadap norma dan institusi masyarakat. Secara historis dan realistis, ia menunjukkan bagaimana struktur dan institusi sosial muncul,
Pandangan dasar Weber adalah interpretasi idealis terhadap sejarah yang membuatnya memusatkan perhatian pada dampak agama terhadap perkembangan kapitalisme. Nah, yang kedua ada Joseph Schumpeter. Dia berargumen bahwa dalam perkembangan ekonomi, struktur dan komposisi kelas berubah secara konstan dengan naiknya beberapa individu atau keluarga dan turunnya orang lain. Seperti Marx, dia melihat krisis sebagai karakteristik normal dari proses kapitalis dan mendiskusikan banyak hal dalam pengertian ini. Meskipun argumennya didasarkan pada perspektif evaluatif yang berbeda, ini mengingatkan pada prediksi Marx tentang penghancuran diri sendiri. Kapitalisme karena sangat sukses. Mengenai konsepsinya tentang hubungan ekonomi dan sosiologi, ia mengikuti pandangan neoklasik yang menarik garis tegas antara kedua bidang tersebut. Dia sadar bagaimanapun bahwa teori ekonomi bukanlah tujuan itu sendiri, tetapi merupakan dasar analisis ekonomi yang berorientasi pada tujuan praktis. Ini membutuhkan temuan sejarah ekonomi, statistik, dan sosiologi ekonomi, yang artinya bahwa dia seperti Jevons memandang sosiologi ekonomi sebagai salah satu ilmu ekonomi. Schumpeter sadar, seperti halnya Weber, akan kondisi yang mendasari produksi dan pengaruh pengetahuan ekonomi dan pengaruh ideologi. Nah, yang ketiga yaitu ada Karl Polanyi, mengatakan bahwa logika pasar tidak berlaku untuk masyarakat pramodern. Dia menjelaskan bahwa ekonomi untuk sebagian besar sejarah manusia tertanam dalam masyarakat, dan bahwa perilaku ekonomi tidak dapat dipisahkan dari pandangan, nilai, dan praktik sosial, agama, dan politik. Transisi ke masyarakat pasar membawa gangguan pada keadaan ini dan menyebabkan pembalikan hubungan antara masyarakat dan ekonomi dengan memasukkan masyarakat ke dalam ekonomi agar pasar menjadi sistematik. Seperti yang simpulkan Polanyi, rasionalitas ekonomi harus menjadi berbeda dari motif dan cara berpikir lain. Sosiologi difokuskan pada konstruksi teoretis masyarakat sebagai objeknya sendiri, di mana ekonomi memainkan peran kecil sebagai objek penelitian, dan dari mana sejarah dan pemerintah dikecualikan. Alasan lain mengapa sosiologi kurang memperhatikan ekonomi berkaitan dengan teori dan penelitian ekonomi yang sangat formal dan yang mempersulit non-ekonom untuk berurusan dengan aspek ekonomi. Selama beberapa dekade setelah Perang Dunia Kedua, sosiologi ekonomi, di mana ia ada sebagai bidang akademik, berurusan dengan aspek non-ekonomi dalam ekonomi atau berfokus pada kritik yang berlebihan terhadap pengecualian mereka dalam teori ekonomi neoklasik. Setelah Perang Dunia Kedua, sosiologi ekonomi adalah studi periferal dalam disiplin sosiologi, berkaitan dengan elemen non-ekonomi dalam ekonomi atau penerapan konsep sosiologis terhadap fenomena ekonomi. Nah, ini memperoleh pengakuan baru dengan mengklaim untuk memberikan teori sosiologis pasar, dengan demikian menghilangkan gagasan mekanisme pasar yang mengatur sendiri dengan menunjukkan bahwa orang-orang dan tindakan mereka yang membuat pasar sementara pada saat yang sama memusatkan perhatian terlalu banyak di pasar dan struktur mikrososial mereka dalam beberapa dekade terakhir, dan di bawah pengaruh wacana globalisasi, pendulum merayun kembali ke perhati yang telah menjadi pusat perhatian pada awal abad ke-20, yaitu perubahan karakter kapitalisme modern, transformasi masyarakat dan makna budaya dari perkembangan baru.
Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.